Dan kami percaya yang hadir di tengah-tengah kami bukan saja Engkau ya Tuhan, tetapi ada pasukan malaikat-Mu juga hadir di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan segala jalan-jalan dan kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Engkau curahkan bagi kami, dan kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya dalam satu minggu ini? Aduh, ini yang jawab cuma 1-2 orang. Ini kalau begini nih iblis belum jatuh dari kursinya Bapak Ibu. Dia masih tenang duduk di kursinya. Bapak Ibu kabarnya bagaimana hari-hari ini? Haleluya. Cuman dia baru getar sedikit ini kayaknya. Ya Bapak Ibu harus semangat dong, masa kalah sama Pak Gembala. Nah, sekarang kita buka. Kita baca ya, Pengkhotbah pasal 10 ayat 19. Oke, Bapak Ibu lihat ya. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Bapak Ibu, ini si penulis kitab Pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo, dia itu sedang menyatakan dalam ayat ini bahwa inilah fakta. Dalam kehidupan manusia, uang itu memang memungkinkan semuanya itu. Semuanya itu apa? Untuk, ini kalau misalnya disimpulkan begini, kemampuan uang berdasarkan ayat ini memenuhkan apa? Kebutuhan hidup dan kesenangan hidup. Itu kemampuan uang. Dan memang benar, uang bisa dipakai untuk memenuhkan kebutuhan hidup. Benar memang. Ada anak Tuhan satu kali ngomong begini, Pak, masa ke pom bensin mau bayar bensin ya tahu pakai bahasa roh? Kan pakai uang, Pak. Tapi itulah faktanya yang ditemukan oleh manusia di bawah matahari ini. Nah, itu kan istilahnya pengkhotbah ya. Bahwa uang itu memenuhkan kebutuhan hidup, bisa memenuhkan kebutuhan hidup dan kesenangan hidup. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ini saya temukan ada jadi di Alkitab itu ada disebutkan bahwa Bapak Ibu bahwa uang itu punya 3 kemampuan. Pertama, dia punya kemampuan memenuhkan kebutuhan dan kesenangan hidup. Dan yang kedua, menambah sahabat. Bapak Ibu kalau uang banyak, dapat teman gampang. Betul ya? Dapat teman gampang. Loh, orang kaya itu temannya nggak usah dicari, datang sendiri. Banyak yang pengen berteman dengan orang kaya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu itu memberikan perlindungan. Itu ayatnya ada Bapak Ibu. Cuman saya bukan mau bahas ini. Tapi ini saya dapati di Alkitab itu ada 3 kemampuan uang. Ya, ketiga-tiganya ini Bapak Ibu bisa lihat, memenuhkan kebutuhan dan kesenangan hidup, menambah sahabat, dan memberikan perlindungan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di Amsal 19 ayat 4.
Ini ayat yang berhubungan dengan bahwa orang kaya itu gampang dapat teman. Itu ada ayatnya Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Kekayaan membuat banyak teman, tetapi orang miskin terpisah dari apa? Tetangganya. Ada ayat Alkitab juga mengatakan bahwa orang miskin bahkan saudaranya pun menjauhi dia. Jadi untuk orang kaya itu gampang Bapak Ibu untuk punya teman. Nah, karena 3 kemampuan uang ini, akhirnya Bapak Ibu, orang itu apa? Jadi cinta duit. Jadi suka sama uang. Karena apa? Yaitu tadi kelebihan dari uang, kemampuan uang. Jadi orang ini Bapak Ibu ya, di dunia ini cenderung berpikir begini, bahwa kalau ingin memenuhkan kebutuhan hidup, Anda harus punya uang. Betul ya? Untuk piknik menyenangkan hidup, ya punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak bisa. Itu yang apa ya? Yang secara umum itu dipikirkan orang. Itu sebabnya orang akan berusaha punya uang. Kalau bisa punya uang lebih banyak. Nah, tanpa sadar akhirnya orang itu cenderung apa? Jadi pengejar uang. Pemburu uang. Padahal berapa tahun lalu, mungkin Pak Doni juga tahu nih, ada satu buku judulnya Pencari Tuhan. Bahkan kalau dalam judul versi bahasa Inggrisnya, itu sebenarnya terjemahannya bukan pencari Tuhan, tetapi pemburu Tuhan. Nah ini Bapak Ibu gini, ini sekarang ini, belakangan ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, orang cenderung jadi pemburu uang daripada pemburu Tuhan. Kenapa? Ya keadaan makin sulit. Jadi ada sebuah kebenaran Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Jadi karena kelebihan uang, akhirnya orang itu cenderung juga berpikir begini, bahwa uang itu adalah sumber kehidupan. Ini sadar nggak sadar Bapak Ibu, bahkan ada anak-anak Tuhan itu juga kepleset hatinya, berpikir bahwa apa? Bahwa uang itu sumber kehidupan. Gua bisa hidup, gua bisa makan, itu gara-gara ada duit, bro. Kalau nggak ada duit, waduh masalah. Gimana mau makan? Gimana mau hidup? Nggak mungkin. Nah itu saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu uang, bukan. Tapi masalahnya adalah ada banyak orang, termasuk juga orang Kristen, itu menganggap bahwa uang itu sumber kehidupan. Jadi kalau nggak ada duit, ya udah nggak bisa makan. Jadi akhirnya apa? Masuk dalam perlombaan cari duit. Jadi pemburu uang. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat di slide yang berikut. Ada sebuah kebenaran yang harus ditanamkan dalam hati kita hari-hari ini. Yaitu apa? Uang itu bukan sumber kehidupan kita. Ini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kita itu jangan gampang terhalang untuk sesuatu hanya gara-gara duitnya kagak ada. Alkitab Tuhan Yesus ngajarkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai.
Jangan kamu khawatir, nak. Bapak Ibu, itu sebabnya saya sampaikan tadi, kita itu jangan jangan gampang terhalang atau tidak melakukan sesuatu hanya gara-gara tidak adanya uang. Mungkin ada orang pernah bilang begini, Pak, Bapak mah khotbah enak. Tuh bener, ada orang ngomong gitu sama saya. Bapak ya enak lah, Bapak ngajar Alkitab ya toh, khotbah gampang Pak, coba ngalami. Oh, dia nggak tahu saya sudah ngalami. Saya ngalami, Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu bukan berarti tidak pernah punya masalah keuangan. Betul ya Pak? Hamba Tuhan itu juga punya masalah keuangan. Nah Bapak Ibu begini, setiap orang punya masalah keuangan, tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya itu adalah sikapnya terhadap uang. Itu yang membedakan. Nah sikap yang benar terhadap uang itu justru akan membuat orang yang bersangkutan itu bisa dengan mudah mendapatkan solusi keuangan. Loh, Tuhan Yesus pernah nggak waktu hidup di dunia itu punya masalah keuangan? Tahu nggak? Tuhan Yesus kira-kira punya masalah keuangan nggak waktu pelayanan di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Punya nggak? Loh punya. Jangan dikira dia nggak punya masalah keuangan. Loh buktinya apa Pak? Buktinya satu kali dia pergi ke satu lokasi, ya toh, dia mesti bayar pajak. Punya uangnya nggak? Enggak. Terus dia bilang sama Petrus, terus kamu mancing di. Duh, emangnya Tuhan Yesus gak punya duit untuk bayar pajak? Petrus nurut walaupun dia bingung ngapain mancing. Dia cari ikan, Bapak Ibu. Begitu dapat ikan, disuruh sama Tuhan Yesus. Kalau orang Jawa bilang Surabaya, di beteti ya Pak, dibelah. Di dalam ikan itu ada uang. Punya masalah keuangan? Punya. Tapi karena cara mikirnya, sikapnya benar tentang uang, mujizat bisa terjadi. Akhirnya ada mujizat, solusi selesai. Ini saya kesaksian Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu, ini terus terang, ini pernah kejadian. Satu hari itu Tuhan tiba-tiba gerakin saya, itu begini, kamu bikin seminar di Surabaya. Jadi misalnya seminarnya hari Rabu, 3-4 hari sebelumnya itu Tuhan baru suruh saya, kamu seminar ke Surabaya, bikin seminar di Surabaya. Terus saya bilang, Tuhan duitnya nggak ada. Uangnya dari mana? Uangnya nggak ada Tuhan. Tuhan itu nggak bilang udah tenang saja, aku cukupkan. Nggak ngomong begitu. Dia cuma bilang begini, kamu pergi ke Surabaya bikin seminar. Kapan Tuhan? Hari Rabu. Loh, itu kan berapa hari lagi? Ya udah saya nurut. Terus tiba-tiba Tuhan gerakin saya, kamu beli tiket kereta api. Siap. Saya beli apa? Untuk saya sendiri, itu dengan uang yang ada. Hanya untuk berangkat doang. Untuk bikin seminarnya nggak ada duitnya. Siap. Saya pergi ke stasiun. Terus di stasiun saya parkir kendaraan, lalu saya mau masuk ke stasiun beli. Tiba-tiba Tuhan itu ngomong lagi, anak sama istrimu ikut. Waduh, ini uang cuma beli satu orang loh.
Maksudnya itu pergi, tiket, pulang pergi, terus sama beberapa keperluan. Tapi Tuhan bilang anak istrimu ikut. Ya udah, itu uang yang saya bawa habis semua. Sampai saya bilang sama istri saya, "Ma, kita berangkat ya, disuruh Tuhan. Terus nanti gimana Pak pulangnya?" Garuh. Kok nggak tahu, nggak ngerti ya. Itu bahasa Korea ya Pak ya, bahasa Korea. Kalau Anda ngerti, jangan-jangan Anda orang Korea. Ya udah, akhirnya apa? Nggak tahu Mas, pokoknya kita pergi dulu lah. Nanti sampai Surabaya, kalau mau pulang duit nggak ada, paling nginep di rumah orang tua. Nunggu sampai duitnya ada, udah kita berangkat aja. Jadi berangkatlah kami bertiga, istri sama anak saya satu. Kami pergi bertiga, udah pikirannya begitu doang. Kalau nggak ada duit paling nggak pulang, udah beres. Nah Bapak Ibu, ini uang untuk seminar itu belum ada. Nah begitu sampai di Surabaya, tahu nggak Bapak Ibu, itu uang mengalir dari timur, barat, utara, selatan. Itu istilah saya. Uang itu berdatangan Bapak Ibu. Loh gimana caranya Pak? Ini contoh. Ini maaf ya. Ini maaf, bukan bermaksud tidak sopan. Ceritanya siang-siang, saya itu lagi ngeluarin tenaga dalam di kamar mandi. Apa yang bener aja lo? Iya memang, Bapak Ibu tahu lah itu ngeluarin tenaga dalam kalau lagi ngapain. Lagi ngeluarin tenaga dalam, itu tiba-tiba ada suara adik saya. Mas, ada orang datang tuh Mas. Lah ya sudah, orang datang suruh masuk lah. Nggak mau Mas, dia pengen ketemu sama Mas Prima. Ya udahlah, akhirnya apa? Ini ngeluarin tenaga dalam itu masih setengah jalan. Terpaksa saya berhentiin. Ini orang rada ngotot juga. Mas, orangnya pengen ketemu buru-buru katanya. Ya udahlah. Keluarlah sambil nahan-nahan kan. Sampai di pagar Bapak Ibu. Dia tuh di depan pagar. Itu saya di rumah ibu saya, di depan pagar. Dia masih naik motornya, nggak turun. Terus dia, ini aku disuruh Tuhan, digerakin Tuhan ngasih ini sama Bapak. Amplop. Ya pasti isinya duit lah, masa amplop doang. Ya kan? Ya udah, terus saya, ya udah masuk dulu. Nggak bisa, saya buru-buru, saya masih pergi. Udah, dia pergi. Kalimatnya tuh menarik begini, saya disuruh Tuhan ngasih ini sama Bapak. Udah selesai sampai di situ belum? Nggak lama kemudian ada seorang hamba Tuhan, Irian. Dia siang-siang datang ke rumah. Terus kali ini duduk gitu. Dia duduk di teras, saya terima. Ini hamba Tuhan senior nih, udah keliling Indonesia. Terus saya bilang, "Pak, ngapain Bapak datang? Saya lah yang sowan ke Bapak." "Bapak yang senior kok." "Nggak apa-apa." Terus tahu nggak dia bilang apa? "Saya ini disuruh Tuhan untuk ngasih ini buat Bapak." Dia itu nggak tahu saya mau bikin seminar. Yang tadi juga nggak tahu saya mau bikin seminar. Lah kan lucu tuh. Ini ngasih duit, ini buat Bapak. Baru saya jelaskan, saya memang disuruh Tuhan bikin seminar Pak. Oh pantas. Dan itu belum selesai Bapak Ibu, ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Sampai akhirnya itu kebutuhan seminar tercukupi dalam waktu singkat. Nah yang menarik adalah setelah seminar selesai, saya ke stasiun sama anak istri saya. Di stasiun itu Bapak Ibu ada orang datang. Ini udah mau naik kereta api nih, orangnya datang. "Pak, saya disuruh Tuhan ngasih ini buat Bapak." Coba,
Seminar udah selesai, duit masih datang. Jadi gini Bapak Ibu, itu dalam hidup saya itu udah merasakan yang namanya uang bukan sumber kehidupan, tapi Tuhan itu yang sumber hidup. Ngalami Bapak Ibu. Pak, ini sampai jam berapa Pak? Hah? Sampai jam berapa? Jam 10? Oh, nggak apa-apa, nantang berarti. Ya, nggak apa-apa. Nanti habis itu yang nerusin Pak Doni, bukan saya. Jam 6. Jam 6 ya? Oke. Masih 3 jam lagi berarti Pak ya. Nah, sekarang kita lihat di Matius 19 ayat 23. Nah, ini perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Hari-hari ini ayat ini kita harus perhatikan baik-baik. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Siapa mengandalkan harta termasuk uang di dalamnya akan jatuh seperti daun tua. Maksudnya kata jatuhnya ini Bapak Ibu, waktu saya cari dalam bahasa aslinya itu maksudnya gugur. Seperti daun yang sudah kering kemudian gugur. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu kalau bersandar pada uang atau harta itu akan mengalami proses pengeringan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, orang itu Bapak Ibu kalau bergantung sama harta atau uang, orang ini akan alami proses pengeringan. Loh kok bisa Pak? Nah sekarang saya tanya, mana ada sih di dunia ini ada daun baru tumbuh terus gugur? Gak ada kan? Gak ada, daun itu tanpa proses pengeringan dia gugur begitu saja. Pasti akan alami proses pengeringan. Dan itu tidak sebentar Bapak Ibu. Saya mau beritahu begini Bapak Ibu, itu orang kalau ada bangkrut, kalau Bapak Ibu pernah lihat ada orang bangkrut, ini saya sampaikan begini ya, orang bangkrut itu tidak ada mendadak bangkrut. Betul ya? Tidak ada di dunia ini, apalagi anak Tuhan, pengusaha Kristen mendadak bangkrut, itu nggak ada. Yang sebenarnya terjadi adalah waktu kita lihat dia bangkrut, itu sebenarnya prosesnya itu sebelumnya sudah terjadi proses pengeringan, dan puncak dari proses pengeringan orangnya bangkrut. Sejak kapan itu orang mengalami proses pengeringan? Sejak dia mengandalkan harta dan bukan Tuhan. Begitu ada orang dia bergantung sama uangnya, bergantung sama hartanya, bahkan bergantung sama bisnisnya atau pekerjaannya, dia tanpa sadar itu masuk atau mengalami proses pengeringan. Ujung-ujungnya bangkrut. Nah, sekarang kita lihat, ini ada ayat, ini saya sebut ayat kembar dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 5, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini sebenarnya ayat ini ayat kembar sama yang tadi. Jadi orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan yang menjauh hatinya daripada Tuhan, itu kena kutuk.
Terus yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di ayat berikutnya, di ayat 6. Di sini dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Lalu ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini kering, daerah kering, Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Begitu orang mengandalkan sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, orangnya akan mengalami kehidupan yang mengering. Ini begini Bapak Ibu, saya mau cerita. Saya punya anak rohani, namanya Pak Simbolon, orang Medan. Dia udah lebih tua dari saya, orangnya lebih tua dari saya. Tapi dia rendah hati dan mau jadi anak rohani saya, orang Batak. Nah, adiknya itu lebih kaya dari dia. Adiknya itu bos angkot. Cuman bedanya sama Pak Simbolon ini dari hari ke hari, karena mau dimuridkan, lama-lama dia itu makin hari makin bergantung sama Tuhan. Ini bedanya Bapak Ibu. Pak Simbolon ini juga bos angkot. Adiknya juga bos angkot. Cuman jumlah angkotnya lebih banyak dari Pak Simbolon, anak rohani saya itu. Nah, karena dia mau dimuridkan, akhirnya apa? Dia diproses sedemikian rupa. Lama-lama Bapak Ibu, ini orang jadi rendah hati, makin bergantung sama Tuhan. Sementara adiknya itu tidak, Bapak Ibu. Nah, satu kali waktu saya tahu cara hidupnya adiknya, saya bilang begini sama Pak Simbolon, Pak, ini maaf Pak, saya bukan bermaksud ngutuk, tapi adik Bapak ini akan mengalami pengeringan. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena memang Pak Simbolon juga tahu bahwa adiknya ini benar-benar mengandalkan kekayaannya. Dan akhirnya benar Bapak Ibu, tidak lama kemudian terjadi sesuatu. Angkotnya yang banyak itu makin lama makin gak ada yang nyupirin. Bapak Ibu tahu bos angkot itu Bapak Ibu, itu kalau angkotnya mau jalan itu harus ada supir yang mau nyupirin, mau jalanin itu angkotnya. Kalau supirnya gak mau, itu angkot nganggur. Nah, entah bagaimana kok bisa terjadi, makin lama makin tidak ada supir yang mau jalanin angkotnya. Akhirnya apa? Semua dari angkot-angkotnya nganggur, nggak ada yang jalan. Dan akibatnya ini orang tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena sudah nggak ada yang mau nyupirin itu angkotnya, semuanya nggak jalan, duit nggak ada. Bapak Ibu habis itu apa yang dia lakukan? Dia pergi pulang kampung. Nah, di kampungnya itu Bapak Ibu, dia buka toko spare part mobil. Nah, dari mana modalnya? Angkotnya dijualin semua sama dia. Semua dijualin. Hasil dari penjualan angkotnya Bapak Ibu itu untuk modal buka toko spare part mobil di kampungnya. Nah, Pak Simbolon dimintain tolong sama adiknya, tolong jagain toko saya Bang. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu, ini orang lagi ngalami proses pengeringan. Pertama, angkotnya nggak jalan, lalu dia jual, dia buka toko spare part mobil di kampung halaman.
dengan harapan punya bisnis baru. Dan yang menarik Bapak Ibu, itu toko spare partnya nggak ada yang mau beli di situ. Sepi pembeli. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Bingunglah dia. Kenapa? Lu itu angkot sudah dijual semua, lalu modal buka toko spare part. Toko spare partnya sepi pembeli. Sampai adiknya, kakaknya ini Pak Simbolon juga bingung. Kakaknya ini telepon saya, Pak, bener yang Bapak bilang. Adik saya ngalami pengeringan. Ini toko spare partnya dia nggak laku-laku, nggak ada yang mau beli di situ. Dan tahu Bapak Ibu, itu nggak cukup sampai di situ. Habis itu terjadi apa? Dia minta tolong sama kakaknya nih, Bang, tolong jualinlah spare partku itu. Tolong tawarin ke orang, paling nggak balik modal, Bang. Ya sudah, abangnya bantu untuk jualin spare partnya itu. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelum mau dijual sama abangnya, suatu malam entah bagaimana ada maling masuk tokonya. Spare partnya diambil semua Bapak Ibu. Diambil semua. Wah, tambah depresi dia. Akhirnya apa? Karena udah nggak ada duit Bapak Ibu, mereka, nah ini yang menarik apa? Udah ngalami kayak gitu belum bertobat loh. Setelah ngalami peristiwa itu, tahu gak yang terjadi apa? Mereka buka warung kopi kecil di sebuah lokasi di Jakarta. Mereka buka warung kopi, dan ini maaf Bapak Ibu, ini jadi kalau bikin kopi tuh, kan ada orang datang ke warung kopi, pesen kopi ya, itu ngaduk kopi itu sambil netesin air mata si ibunya itu. Nangis Bapak Ibu. Dari orang yang penghasilannya gede, perpuluhannya besar, sampai nggak punya apa-apa. Waktu bikin kopi itu sambil nangis, itu air mata netes ke kopinya itu. Terus si bapak juga ikut jaga itu warung kopi. Ada orang datang, Pak tolong saya mau minum kopi. Yang dibikinin sama si bapak tahu nggak apa? Bukan kopi, teh. Bapaknya udah depresi Bapak Ibu. Bisa salah bikin. Dan yang menarik perhatian adalah sampai titik itu mereka belum juga bertobat dan cari Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika orang mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan, entah apakah itu uangnya, bisnisnya, pekerjaan tangannya, itu orang tanpa sadar akan mengalami yang namanya proses pengeringan. Dan saya mau sampaikan begini Bapak Bu, ini orang Kristen, bukan orang non-Kristen, orang Kristen. Ke gereja. Pelayanan iya. Nah kok bisa Pak? Loh, Bapak Ibu saya mau beritahu ya, kita ini kalau pergi ke gereja sekalipun dengar khotbah, lalu kita nggak mau berubah, kita tidak melakukan apa yang disampaikan di depan mimbar, loh Bapak Ibu kira Bapak Ibu nggak akan ngalami masalah? Bukan soal semata-mata ke gerejanya, loh kita ini ngelakukan nggak firmannya? Kita ini ngandalkan Tuhan apa enggak?
Saya ini Bapak Ibu sekarang sudah nggak mau begini Bapak Ibu. Dulu sekali, kira-kira bertahun-tahun lalu, kalau ada pengusaha datang ke saya begini, Pak, tolong doakan toko saya. Saya mau. Saya masih mau. Doain tokonya. Malah misalnya, Pak, tolong urapi toko saya. Saya mau, saya urapi tokonya pakai minyak. Tapi sekarang, setelah saya makin tahu kebenaran dan prinsip yang sebenarnya, saya udah nggak mau lagi kayak gitu. Kalau ada orang konseling masalah keuangan atau bisnis, saya akan bilang begini, Pak, saya bukan nggak mau doakan Bapak, kita ngobrol dulu, Pak. Bapak itu punya masalah keuangan, punya masalah bisnis, itu bukan tanpa sebab, apalagi orang Kristen. Nggak ada kalah dari masalah keuangan itu tanpa sebab. Lo kan anak Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu. Jadi kalau dia nggak mau, ini maaf Bapak Ibu ya, saya sudah mendapati ada anak-anak Tuhan itu nggak mau diajak ngobrol. Mintanya hanya didoakan. Dia berharap dia dapat solusi instan. Tanpa disadari sama orang itu, dia memperlakukan hamba Tuhan seperti memperlakukan dukun. Halo, betul ya? Hanya minta didoakan, konseling kagak mau. Untuk cari tahu akar masalahnya apa, nggak mau, hanya minta didoakan. Itu sudah berapa kali saya temukan begitu. Bapak Ibu begini, ini kebenaran yang saya sampaikan ini terus terang. Bahkan kalau ada hamba Tuhan, sekalipun dia katanya pendeta, tapi dia mengandalkan kemampuan uang, itu orang juga ngalami pengeringan. Bapak Ibu tahu nggak, ada gereja dijual, lalu yang beli gerejanya siapa? Udah kejadian yang beli gereja bukan orang Kristen, lalu itu gereja alih fungsi. Saya waktu seminar pernah kejadian waktu seminar di Mojokerto Bapak Ibu. Itu ada seorang pendeta. Ini cerita begini. Ini saya tutup khotbah saya dengan begini. Ini ada pendeta. Dia itu kerjaannya tiap hari kemana-mana bawa ransel. Bawa apa Bapak Ibu? Ransel. Tidurnya di terminal. Loh, buat apa Pak? Jadi ceritanya begini. Di daerah itu Bapak Ibu, di kota-kota, itu kan ada persekutuan hamba Tuhan. Dan saya mau sampaikan begini, itu kalau persekutuan hamba Tuhan, itu waktu mereka pulang setelah persekutuan, itu selalu dikasih amplop. Ada pengusaha yang ngasih amplop untuk hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi ini pendeta begini Bapak Ibu, pagi dia keluar bawa ransel, pergi ke satu persekutuan di kotanya. Setelah di persekutuan itu, dia pergi ke terminal. Lalu apa? Malam itu dia tidur di terminal. Besoknya Bapak Ibu dia pergi ke kota lain, ke persekutuan hamba Tuhan di kota yang lain itu, untuk terima amplop. Terus habis itu dia kembali lagi ke terminal, tidur di terminal. Besoknya lagi pergi ke kota lain untuk datang ke persekutuan hamba Tuhan di kota itu. Jadi ini Pak Pendeta bukan pelayanan, tapi cari uang.
dengan cara yang tidak benar. Loh Bapak Ibu, ini model begini loh, jemaatnya kayak apa coba? Tapi saya percaya Bapak Ibu, di gereja ini nggak ada jemaat kayak gitu. Ya, yang bersandar sama uang, bisnis, nggak ada di sini. Yang ada di luar sana, di sana banyak Bapak Ibu ya, di gereja lain. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya gitu. Loh, saya di mana-mana kalau khotbah di gereja ini ngomongnya kayak gini, bahwa di sini nggak ada, di luar sana banyak. Nggak ada yang ngaku. Ya itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Hari-hari ini kita mesti perhatikan, jangan sampai hati kita itu bergeser. Bapak Ibu tahu nggak? Ada orang-orang tadinya mengandalkan Tuhan, tadinya. Tapi begitu krisis dimulai, tanpa sadar hatinya itu bergeser. Dari yang mengandalkan Tuhan, akhirnya mengandalkan Pak Toing. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Tadinya mengandalkan Tuhan, waktu keadaan ekonomi masih baik, keadaan semuanya baik, itu mengandalkan Tuhan. Tapi begitu krisis terjadi pergeseran di hatinya. Akhirnya apa? Dia mengandalkan yang lain dan bukan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang ngalami apa? Penurunan pemasukan. Dan saran saya jangan sampai apa? Terjadi pergeseran di hati. Lo itu nggak berasa lo. Kita nggak berasa, nggak sadar. Tadinya bergantung sama Tuhan, begitu keadaan berubah, tidak lagi bersandar sama Tuhan, tapi nggak berasa. Nah, begitu terjadi pergeseran tanpa dia sadari, dia mulai masuk proses pengeringan. Ada orang ngomong begini, Pak, saya bayar per puluhan loh Pak. Iya, rajin Pak. Tapi kenapa kok masalah keuangan saya nggak selesai Pak? Bisnis saya tetap runtuh. Loh Bapak Ibu, ini di Jakarta ya. Maksudnya di bukan Jakarta, di Tangerang. Saya dulu tinggal di Tangerang, lalu saya orang baru di Bekasi. Di Tangerang itu ada satu pengusaha. Dia itu diaken dari sebuah gereja yang suka bagi minyak urapan. Saya bukan tentang minyak urapannya Bapak Ibu. Pengusaha ini diaken di gereja yang bagiin minyak urapan setiap akhir ibadah. Ya. Terus habis itu yang dia lakukan apa? Setiap hari Sabtu dia itu ngurapi tokonya. Tokonya itu di sebuah ruko di Tangerang. Dan belakangan itu mengalami penurunan penjualan. Nah, karena dia percaya sama minyak urapan, hari Sabtu dia pergi ke rukonya, ke tokonya, lalu dia urapi dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Diurapi semua Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu udah habis berapa galon minyak. Tapi sudah diurapi tiap hari Sabtu Bapak Ibu. Loh kenapa tiap hari Sabtu Pak? Pegawainya kan libur. Nggak ada yang masuk kantor. Istilahnya nggak ada yang datang ke tokonya. Itu kesempatan dia ngurapi. Udah habis nggak tahu berapa galon. Bapak Ibu tahu nggak? Itu toko bukannya makin laris tapi tetap aja turun. Loh masalahnya di mana? Di minyak urapan? Bukan. Bukan Tuhan nggak mau memulihkan dia, bukan. Kuasa Tuhan itu tidak bisa kerja ngasih solusi sama dia. Itu kebenarannya. Loh kenapa? Karena ada masalah yang tidak dia selesaikan. Dia nggak mau cari itu akar masalahnya apa. Dia hanya pikir instan diurapi masalah selesai. Jadi saran saya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah,
jangan hanya mau didoakan. Datangi Pak Gembala, konsultasikan, cari solusi dan akar masalahnya. Kenapa ya Pak saya bangkrut ya Pak? Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Ya, kalau mau lanjut nanti diteruskan Pak. Iya, ada yang mau lanjut? Nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman sendirian gitu ya tadi ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita periksa hati kita hari-hari ini Bapak Ibu. Apakah sudah terjadi pergeseran di dalam hati kita? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita punya sebuah masalah dan kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendatangi hamba Tuhan bukan seperti mendatangi seorang dukun yang hanya mau instan solusinya. Kalau kita bersikap benar, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah keuangan dan bisnis kita itu secara ajaib Tuhan bisa selesaikan. Oh haleluya.